Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa bermuwajahah, kita masih bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan mubarakah ini dengan satu niat dan satu tujuan, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan silaturahmi kita di tempat yang penuh dengan mubarakah ini dalam rangka satunya satu tujuan, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan di dalam hajat-hajat kita. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan malam hari ini, karena di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 daripada bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan membahas sedikit tentang malam nisfu Sya'ban, yaitu malam di tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima summiya Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Ketika itu sahabatnya sedang berkumpul dan Rasulullah mengajukan satu pertanyaan. Wahai sahabat-sahabatku, atadruna lima summiya Sya'ban. Apakah kalian itu mengetahui kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Semuanya sahabat yang hadir pada saat itu mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui ya Rasulullah. Kami tidak tahu ya Rasulullah kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena di bulan tersebut, di bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban karena di bulan ini yatasya'abu, bercabang. Kalau pohon itu cabangnya banyak. Bercabang fihi, di dalamnya apa? Khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Artinya di bulan ini banyak sekali kebaikan. Kalau bulan Rajab, ya Rasul bersabda, Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban. Habis bulan Rajab bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban nih sekarang ya. Bulan Sya'ban itu adalah syahri, sabda Rasul, adalah bulanku. Wa Ramadan, setelah bulan Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan, syahrul ummati, itu adalah bulan untuk umatku. Kalau sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban, makanya sedikit kita membahas tentang nisfu Sya'ban. Nah, di dalam satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ya yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhrin. Ingetin ya. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin. Nah, itu namanya apa? Abu Hurairah, julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhrin ini cinta akan hewan yang namanya kucing. Jadi suka sama kucing. Jadi misalkan ada orang suka piara kucing,
demen resep sama kucing, udah namain aja siapa? Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Siapa yang suka sama kucing? Misalkan Rizky suka sama kucing, Abu Hurairah misalkan. Nah seperti itu ya. Nah jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban." Rasulullah bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril ya di malam pertengahan di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini Rasulullah bersabda, di nisfu Sya'ban pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kalau malaikat Jibril itu datang kepada Nabi, itu bukan kemauan malaikat Jibril, akan tetapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad itu membawa apa? Membawa wahyu, membawa berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini malaikat Jibril. Ingat ya, dalam Al-Qur'an ya, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat enggak pernah berdosa kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Jadi ini malaikat Jibril turun di malam nisfu Sya'ban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Hidri. Nah, seperti itu ya. Waqala, kemudian malaikat Jibril itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama'i wa abwabur rahmah." Hai Muhammad, kalau bahasa kitanya, ini malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Malam nisfu Sya'ban tanggal berapa? 15 malam ya. Malam 15. Ya, sambil kita tulis. Nah, jadi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama'i wa abwabur rahmah." Wahai Muhammad, di malam ke-15 daripada nisfu Sya'ban, atau sering kita sebut sebagai malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan dua pintu. Yang pertama apa? Pintu langit. Yang kedua apa? Pintu apa? Pintu rahmat. Di malam nisfu Sya'ban ini, malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqum wa sholli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Wahai Muhammad, karena ini malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana dibukakan pintu-pintu langit dan dibukakan pintu-pintu rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqum wa sholli, maka bangunlah engkau wahai Muhammad, wa sholli, dan laksanakanlah salat, warfa' ra'saka, dan angkatlah kepalamu, wa yadaika ila sama, dan kedua tanganmu menuju langit. Artinya apa? Malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban untuk melaksanakan sholat dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu ya Jibril, lalu bertanya Nabi Muhammad, bertanya kembali kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini enggak selamanya itu dipanggil Jibril. Ada Jibril, terus terkadang juga kalimatnya Jibril seperti yang termaktub atau tertulis di dalam hadis ini. Jibril
Jibril itu sama saja. Itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang tugasnya ngapain malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hadhil lailah. Wahai Jibril, malam ini emang malam apa kalau bahasa kitanya? Malam ini malam apa? Waqala hadhihi lailatun yuftahu biha talatu mi'ati babin minar rahman. Wahai Muhammad, ini malam, di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala membukakan 300 pintu rahmat kasih sayangnya. Berapa? 300 pintu rahmat, ya. 300 pintu rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu di malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfirullahu ta'ala li jami'in man la yusyriku billahi syai'an. Semuanya karena Allah membukakan 300 pintu rahmat kasih sayangnya di malam nisfu Sya'ban ini, maka semuanya itu mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamiin man la yusyriku billahi syai'an. Semuanya diampuni oleh Allah kecuali orang yang berbuat syirik atau musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Illa man kana sahiran, kecuali ada orang golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Nih, perhatikan. Kalau perlu dicatat-catat. Ada beberapa golongan yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Padahal malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala membukakan 300 pintu rahmat kasih sayangnya. Semuanya dapat ampunan Allah. Ya, selagi dia tidak mensekutukan Allah, kecuali illa man kana sahiran, kecuali tukang sihir. Tuh ya. Tukang sihir tidak mendapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Au kahinan, atau dukun kalau bahasa kitanya. Au kahinan, atau seorang dukun. Ya, dukun yang sesat, ya. Dukun yang sesat yang terkadang suka memudorotkan, yang terkadang suka membahayakan dan lain sebagainya. Yang kedua, au masyahinan, orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang ketiga, di malam nisfu Sya'ban adalah orang yang memiliki sifat iri hati di dalam hatinya. Sama teman iri, sama tetangga iri, sama saudara iri. Teman punya ini iri, tetangga punya ini iri, tetangga beli ini iri, tetangga beli ini iri dan lain sebagainya tuh. Ya, ingat tuh, orang yang punya iri hati di malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah. Yang keempat, au mudminah khamrin, orang yang suka minum minuman keras, atau orang yang suka mabok-mabokan, itu tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Walaupun di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala membukakan berapa? 300 pintu rahmat kasih sayang Allah. Yang berikutnya, au musirron ala zina, atau orang yang tetap ngerjain zina. Artinya apa? Suka berbuat zina. Orang yang suka berbuat zina tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang berikutnya lagi, yang tidak mendapatkan pengampunan Allah, au akilar riba, ya, orang yang suka makan harta riba. Orang yang suka makan barang riba tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Au aqal walidain, atau orang yang durhaka. Berikutnya ya, yang tidak mendapatkan maghfirah berikutnya yaitu orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Awin naman, atau orang yang suka apa? Namimah apa? Mengadu domba. Baik mengadu domba secara langsung dengan lisan, ataupun mengadu domba itu dengan jari, ya, yang melalui ponsel, ya, diadu domba dan lain sebagainya. Bagaimanapun tuh, ya,
Orang yang suka ngadu domba tidak mendapatkan pengampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Dan yang terakhir, orang yang tidak mendapatkan pengampunan Allah di malam nisfu Sya'ban yaitu al-qati'ar rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Orang yang suka memutuskan tali persaudaraan, yang sama orang tua berantem nggak akur, sama abang berantem nggak akur, sama adik berantem nggak akur, sama saudara berantem nggak akur, sama teman berantem nggak akur, pokoknya berantem mulu, nggak ada silaturahmi. Maunya kita bermusuhan tuh. Orang yang seperti itu di malam nisfu Sya'ban, naudzubillah dari tidak mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna haula'i, karena sesungguhnya mereka tuh yang tadi sudah kita sebutkan, la yughfaru lahum, tidak diberikan pengampunan kepada mereka hatta yatubu wa yatruku, kecuali mereka itu bertaubat kembali kepada Allah dan meninggalkan perbuatannya yang salah tadi. Contoh misalkan suka apa? Suka durhaka sama orang tua. Ya Allah, di malam nisfu Sya'ban ini ya Allah, saya bertaubat, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Saya udah sering durhaka kepada ibu dan bapak saya ya Allah. Minta maaf sama mamanya. Datang minta maaf sama emak, minta maaf sama bapak. Ya, minta maaf sama emak, minta maaf sama bapak. Kemudian apa? Dia tidak mau mengulangi lagi. Kalau tadinya dia durhaka, setelah di malam nisfu Sya'ban ini dia bertaubat dengan sungguh dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, yaitu durhaka kepada orang tua. Kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, ya, dan meninggalkan perbuatan yang tadi yang sudah kita sebutkan yang salah, maka dia akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengar cerita malaikat Jibril alaihi salam wa kharajan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Ngapain? Wa sholat. Kemudian Nabi Muhammad mengerjakan sholat wabaka fi sujudihi. Ketika sholat Nabi Muhammad itu menangis. Nabi Muhammad itu menangis karena mendengar malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, nih di malam nisfu Sya'ban, di malam Allah bukakan 300 pintu rahmat kasih sayang Allah. Ada beberapa golongan dari umatmu wahai Muhammad yang mereka itu bakalan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah. Nabi langsung keluar, langsung mengambil air wudhu, langsung mengerjakan sholat, langsung Nabi Muhammad itu menangis. Ya, menangis ketika sujud. Ketika Nabi Muhammad sedang sujud, wabaka fi sujudihi, dan Nabi Muhammad menangis di dalam sujudnya. Wa huwa yaqul, dan Nabi Muhammad ketika menangis di dalam sujudnya beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min iqabika, dari iqabmu, dari siksamu, wasukhtika, dan kemurkaanmu, wala uhsi tana'an alaika, dan aku tidak bisa menghitung akan pujian terhadapmu ya Allah, anta kama atnaita, sebagaimana engkau telah memuji ala nafsika, atas dirimu, falakal hamdu, maka segala puji itu tetap milikmu ya Allah, hatta tardo, sehingga engkau ridho. Tuh ya, jadi di malam nisfu Sya'ban yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat kasih sayang Allah. Di malam nisfu Sya'ban 300 pintu rahmat kasih sayang Allah bukakan, ya. Allah berikan maghfirah, pengampunan kepada semua hamba-hambanya yang tidak mensekutukan Allah, yang kecuali yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, makanya malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu
malam yang sangat mulia. Makanya ada salah satu sahabat yang bernama Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin fi Sya'ban." Tidaklah ada dari satu malam yang setelah malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Kapan? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Tahu enggak malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada khairum min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Tuh ya. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Di malam itu tanazzalul malaikatu, malaikat itu turun. War-ruhu dan ruh bi'izni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bi'izni rabbihim min kulli amr, dari setiap urusan. Salam hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci Ramadan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan, di siang hari kita berpuasa, kemudian di malam hari kita menghidupkan bulan suci Ramadan, insya Allah pas kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sama saja di malam itu kita beribadah seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Satu malam luar biasa enggak itu? Luar biasa malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Nah, sahabat Nabi yang bernama Atha bin Yasar ini, tidak ada satu malam yang lebih mulia setelah malam Lailatul Qadar selain daripada malam nisfu Sya'ban. Laqad warada fi fadliha haditsu ukhra dan seterusnya ya. Nah, dikarenakan malam nisfu Sya'ban, ini masih lanjut ya. Kita belum kembali belum sampai ke tentang riwayat, tentang cerita apa? Tentang cerita itu kalau malam nisfu Sya'ban orang pada ngumpul, itu bukunya bagaimana? Nah, nanti kita bahas nih. Ya, wa kana tabi'un min ahli Syam. Para tabi'un. Tahu enggak tabi'un? Tahu enggak? Tahu enggak tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang hidup, yang berjumpa dengan sahabat dan mengikuti sahabat, tetapi tidak berjumpa, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tabi'in. Ya, orang yang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sahabat. Nah, orang yang hidup setelah wafatnya Nabi, tetapi dia berjumpa dengan sahabat Nabi, yaitu namanya tabi'in. Tabi'in artinya apa?
orang-orang yang mengikuti siapa? Mengikuti sahabat. Sahabat ngikutin siapa? Ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para tabi'in yang min ahli Syam seperti Khalid bin Ma'dan, seperti apa lagi? Makul wa Luqman bin Amir. Nah, ini kebanyakan mereka ahlu Syam. Ahlu Syam itu kalau tidak salah itu Madinah, ya. Jadi Madinah itu dulu namanya apa? Namanya Syam. Madinah itu namanya apa? Syam. Namanya kota Syam dulu ya, sebelum dirubah menjadi namanya Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah artinya kota, Al-Munawwarah artinya yang diberikan cahaya. Nah, jadi ini para tabi'in yang hidup di Madinah Al-Munawwarah, mereka itu yu'azzimunaha wa yajtahiduna bil ibadati biha. Kalau di malam nisfu Sya'ban, para tabi'in yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah, mereka itu sangat memuliakan satu malam ini. Malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Wa yajtahiduna bil ibadati biha. Mereka bersungguh-sungguh mengisi malam apa? Malam apa, Tio? Malam apa? Mengisi malam apa? Mengisi malam nisfu Sya'ban dengan apa? Dengan beribadah, bukan dengan main ini, bukan dengan apa lagi tuh? Bukan dengan bikin TikTok, bukan dengan apa lagi? Bukan dengan nonton TV, bukan dengan apa lagi? Bukan dengan nonton YouTube, bukan dengan apa lagi? Bukan ngapain lagi toh? Ya. Jadi memuliakan malam nisfu Sya'ban dan bersungguh-sungguh dengan beribadah, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah di malam bulan suci Ramadan. Alam masyahara dzalika anhum fil buldani ikhtalafa an-nasu fi dzalika. Nah, kemudian setelah masyhur, setelah terkenal bahwasanya yang ini para tabi'in yang tinggal di kota Madinah, ya mereka itu mengagung-agungkan malam nisfu Sya'ban. Sampai-sampai mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Maka ketika itu juga ada perbedaan pendapat di antara manusia. Perbedaan pendapat ada atau tidak? Ada yang namanya perbedaan pendapat itu ada. Faminhum man qabbalahu minhum wa wafaqahum ala taqdimiha. Ada yang sependapat kepada tabi'in ini. Ya. Ada yang sependapat, ya. Ada yang sependapat, ada yang menerima, artinya ada yang ngikutin ya yang dikerjakan oleh tabi'in min ahli Syam di Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi ngikutin ngapain? Kalau malam nisfu Sya'ban, dia ngapain? Dia muliakan malam nisfu Sya'ban dan dia bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bertakarub kepada Allah, ikutin. Tapi ada lagi yang namanya manusia, ada yang pro, ada yang suka, ada yang kontra, ada yang tidak suka. Iya atau tidak? Iya. Kalau misalkan manusia itu semuanya pro, ya nggak seru. Ya. Kalau manusia itu semuanya kontra, nggak seru juga. Nah, jadi wal-ikhtilafu rahmah, perbedaan pendapat ya itu adalah rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begini, kalau semuanya laki-laki nggak ada perempuan, kira-kira bagaimana? Semuanya laki-laki nggak ada perempuan, kira-kira bagaimana? Nah, misalkan perempuan semua, nggak ada laki-laki, kira-kira yang perempuan bagaimana? Nah, nggak enak. Sekarang begini lagi, ini sekarang kan malam, kalau malam terus nggak ada siang, kira-kira enak apa kagak? Nah, sebaliknya kita balik lagi, habis malam siang terus nggak ada malam, enak atau tidak? Tidak enak. Artinya apa? Hidup itu berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Begitu juga dalam kehidupan. Ada yang suka dan juga ada yang tidak suka. Nah,
Lakin antara ulama min ahli Hijaz angkaru dalika. Nah, tetapi ulama dari Hijaz, tadi ulama Syam, jangan pada bercanda. Ya, sambil dengerin, nih, kayak siapa Ajib sambil nyatet, ya, siapa lagi Ajib sambil nyatet Ajib. Sambil dengerin sambil nyatet, karena ini namanya sejarah. Ya, sejarah itu penting, apalagi ini ada dasarnya dari kitab apa? Dari kitab Durratun Nasihin. Tetapi ulama dari Hijaz itu kalau tidak salah dari Hijaz itu Irak, ya, dari Madinah, Hijaz itu Irak, ya. Angkaru dalika wa qalu dalika kulluhu bid'ah. Kalau kata ulama Hijaz apa? Yang dikerjakan oleh tabi'in yang ada di kota Syam itu adalah perbuatan bid'ah, ya. Artinya apa? Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dikerjakan di zaman sahabat. Ini menurut pendapat siapa? Pendapat ulama Hijaz. Nah, perbedaan pendapat tuh ya antara ulama Syam dan ulama Hijaz. Ya, kita enggak boleh menyalahkan begitu saja. Wal haqqu anal mu'min idza syaghala fitil qalailatil khassa bi anwa'il ibadati min as-shalah wa tilawati wa dzikri wa du'a ya juzu wa la yaqra. Hasilnya kita ambil jalan tengah. Kalau kata apa? Itu apa? Ya. Kalau ulama Syams mereka itu yu'atimunaha ya wa yajtahiduna bil ibadati fiha, menghormati, mengagungi bulan Sya'ban dan bersungguh-sungguh beribadah di malam nisfu Sya'ban. Ulama apa tuh? Ulama apa? Ulama Syam. Ya. Kemudian kalau dari ulama Hijaz, nah, kalau dari ulama Hijaz, yang mereka itu tidak sependapat dengan para tabi'in yang tinggal atau yang hidup di kota Syam. Nah, kita ambil jalan tengah. Ya. Hasilnya adalah apabila seorang mukmin, kita semua nih, ya, kita semua itu sibuk di dalam beribadah kepada Allah. Kalau malam nisfu Sya'ban biasanya kita kumpul, ya. Kumpul di masjid atau di musola. Biasanya itu kan yang sering kita dengar apa? Usolli sunatan linisfi Sya'ban rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu tidak ada. Ya, ingat ya. Tidak ada usolli sunatan linisfi Sya'ban. Saya niat sholat sunnah nisfu Sya'ban itu tidak ada. Ya, yang ada apa? Yang ada kita kumpul bareng-bareng di musola. Kalau sebagian wilayah itu ada di beberapa wilayah di malam nisfu Sya'ban berkumpul melaksanakan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah apa? Tasbih. Sholat sunnah apa? Tasbih. Sholat sunnah tasbih. Dalam satu rakaat ada 75 tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Setelah takbiratul ihram, kemudian ketika ruku 10 kali, ketika i'tidal 10 kali, ketika sujud 10 kali, ketika bangun dari sujud duduk apa? Duduk ini duduk di antara dua sujud itu berapa? 10 kali, kemudian sujud lagi 10 kali, kemudian sebelum bangun duduk sebentar dulu, duduk istirahat itu 10 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 75. Kemudian rakaat kedua 75 tambah 75 150 tasbih salam. Nah, biasanya 4 rakaat 2 kali salam. Itu ada di beberapa wilayah dan ada juga kalau kita di sini yang kita pakai yaitu sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajatnya juga masih tidak berjamaah. Nah, setelah sholat sunnah hajat kita ngapain biasanya? Yasin 3 kali. Baca apa? Baca surah Yasin 3 kali. Itu namanya apa? Tawassul bil amali sholih, yang berwasilah dengan amal-amal soleh yang kita perbuat. Salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran semuanya mungkin sulit.
Yang sering kita baca surah apa? Surah Yasin. Makanya dibaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama hajatnya biar panjang umur dalam tahun beribadah kepada Allah. Amin. Yang kedua biar banyak rezeki dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga dengan niat agar supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Nah, jadi itu sejarahnya. Nih, sejarahnya ya. Kenapa kok bisa kalau malam nisfu Sya'ban itu orang pada kumpul di masjid atau di musola? Jadi sejarahnya, nih dengerin sejarahnya. Sekarang saya buka tentang sejarahnya. Jadi sejarahnya itu, kenapa? Inama zaharat ba'dal mi'ah ba'dal mi'ah rabi'ah minal hijrati fa innaha hadatsat fil Masjidil Aqsa. Tahun 400-an Hijriah. Ini sejarah awalnya. Kenapa di malam nisfu Sya'ban banyak orang yang pada kumpul di masjid atau di musola melaksanakan sholat, ya, kemudian melaksanakan apa? Baca surah Yasin 3 kali dan lain sebagainya, tuh ya. Nah, sejarah awalnya itu di tahun sekitar 400-an Hijriah. Adanya di mana? Di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adanya di mana? Masjidil Aqsa yang sekarang lagi Palestina. Masjidil Aqsa adanya di mana? Bukan Aladin. Bukan Al-Hanun. Masjidil Aqsa. Jadi sejarahnya ya, sejarahnya awal mulanya yaitu mulai ada orang kumpul di masjid di musola untuk melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban terjadi pertama kali yaitu di Masjidil Aqsa sana tamana wa arba'ina wa arba'mi'atin 448 Hijriah. Nih. Pada tahun kapan? Pada tahun 448 Hijriah. Wa asluha ala ma dzakarahu al-Imam At-Tartusi. Nah, jadi ini ada imamnya. Ya. Siapa yang menyebutkan riwayat ini? Ya, bahwasanya awal mulanya orang berkumpul di masjid atau di musola di malam nisfu Sya'ban, itu awal mulanya yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina pada tahun 448 Hijriah. Yang menyebutkan adalah Imam yang menyebutkan riwayatnya adalah Imam At-Tartusi, ya. Riwayatnya singkatnya antara rajulan, enggak singkatnya. Ya, saya singkat aja. Singkatnya pada tahun 448 Hijriah ini, ya, tepatnya pada malam nisfu Sya'bannya ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini datang ke Masjidil Aqsa. Ini kok Masjidil Aqsa sepi, kalau bangsa kita ya. Ini kok Masjidil Aqsa di malam nisfu Sya'ban sepi. Akhirnya dia datang sendirian. Dia datang contoh, ini kita musola apa? Musola Al-Hidayah misalkan. Ini kok musola sepi malam nisfu Sya'ban. Akhirnya ada yang mulain satu. Nah, jadi pemuda ini datang ke Masjidil Aqsa, dia sholat. Allahu Akbar. Di sini nggak disebutkan, itu sholatnya apa nggak disebutkan. Ya, dia sholat. Setelah dia sholat, datanglah satu orang. Bermakmum. Allahu Akbar. Kemudian datang lagi orang kedua, bermakmum lagi. Datang lagi orang ketiga, bermakmum lagi dan seterusnya. Sehingga setelah ini orang selesai sholat, artinya udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kaget. Loh, saya tadi sholat sendirian. Kalau bahasa kitanya gitu ya. Nah, saya sholat sendirian. Kok tiba-tiba banyak banget ini? Banyak banget jadi makmum banyak banget. Dia nggak nyangka ya. Setelah dia sholat, setelah salam dia baru tahu kalau yang ngikutin dia sholat itu
banyak. Dalam kitab ini tidak disebutkan itu sholatnya sholat apa. Di sini tidak disebutkan. Nah, ketika itu tahun berapa nih? Tahun 448 Hijriah. Nah, kemudian di tahun berikutnya 448 Hijriah dia melakukan hal yang sama. Artinya apa? Kumpul lagi orang di Masjidil Aqsa, ya, ada imam, ada makmum, dia sholat. Nah, menyebarlah berita ini bahwasanya di Masjidil Aqsa kalau malam nisfu Sya'ban itu banyak orang sholat berjamaah. Nyebar ke tetangga negara, sampai masuk ke Indonesia. Makanya orang-orang tua kita dulu karena mereka kurang memahami mungkin ya, mereka berniat usolli sunatan li Sya'ban, kata ini adaan makmuman lillahi ta'ala berjamaah. Allahu Akbar itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Niatnya apa? Kita datang ke masjid, mau sholat, usolli sunnatal hajati ini adaan. Itu juga tidak berjamaah, sholatnya masing-masing. Atau sholat tasbih, usolli sunnatal tasbih ini adaan billahi ta'ala. Allahu Akbar. Minta hajat masing-masing. Baca surah Yasin sebanyak 3 kali, berwasilah dengan amal soleh yang kita berbuat. Contohnya kan ada di dalam riwayat, ada 3 orang pemuda terjebak di dalam gua. Gua ini pintunya tertutup oleh batu yang sangat besar. Akhirnya masing-masing dari ketiga pemuda ini menyebutkan kebaikan yang pernah dia kerjakan. Contohnya salah satu pemuda menyebutkan, ya Allah, saya punya orang tua, saya semasa hidup saya, ya Allah, saya itu berbakti kepada orang tua saya sakit, saya urusin, saya gini-gini, ya Allah, tolong hamba mohon kepadamu ya Allah, dengan sebab kebaikan saya itu ya Allah, tolong geserkanlah batu ini. Kalau bahasa kitanya, bergeser sedikit. Yang kedua, berdoa lagi, ya Allah, saya punya kebaikan begini, dia sebutin, tolong geserkan batu ini ya Allah, digeser lagi batu. Terakhir yang ketiga, ya Allah, saya juga punya kebaikan ya Allah, saya pernah berbuat seperti ini ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, tolong geserkan batu ini. Akhirnya bergeser, akhirnya pintu itu terbuka, sehingga selamatlah 3 orang pemuda ini yang berada atau yang terjebak di dalam goa. Dengan sebab apa? Dengan sebab bertawasul dengan amal saleh. Tahitul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini tentang apa? Tentang malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan pembahasan kita di malam hari ini, pelajaran kita senantiasa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan lebihnya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, kurang tersusun dan lain sebagainya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Baik, kita baca doa kafaratul majelis bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha